Saya pakai internet, saya belajar di buku yang sudah saya pelajari dulu di kuliah. Saya kembangkan lagi, saya ngeracik sendiri. Jadi saya ngeracik produk itu, saya racik, saya beli bahan bakunya, saya ucek-ucek sendiri. Kemudian jadilah suatu produk dan saya jual. Waktu itu saya jual 20 ribuan. 2020 Maret, start itu cabang saya 32. Sampai sekarang udah 62, berarti kan naiknya udah 30 cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Novi Oktaviana. Saya adalah founder dari Alzena Skincare Indonesia. Awal 2008 saya menikah dengan suami saya. Pada saat itu usia saya 26 tahun, saya diajak hijrah ke kota Purwokerto. Kita memilih untuk tinggal jauh dari orang tua dan kita menetap di salah satu kos-kosan di Purwokerto. Suami saya, Pak Indi, itu kerjanya masih di bawah, di level bawah ya, karena hanya S1, kemudian baru gajinya hanya 1 juta lebih ya, nggak ada 2 juta. Saya mengawal, walaupun saya waktu itu sudah jadi dokter. Jadi kalau dokter baru itu belum tentu kaya ya. Jadi kalau dokter baru kita harus mencari pasien juga pas lagi ada di rumah sakit. Kategorinya kayak ngamen gitu loh. Saat itu saya waktu jadi dokter pertama gaji saya 500.000 1 bulan. Kemudian di tempat yang lainnya kan ada 3 tempat praktek. Jadi ada di klinik, ada di rumah sakit, dan satunya lagi di klinik lagi itu kalau dihitung nggak ada 2 juta gajian jadi dokter pertama. Jadi dari dokter itu jadi meniti dari nol dulu. Pak Indi juga seperti itu. Model hidupnya di kos-kosan itu ada tanggalnya. Kan tanggal 1 gajian. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kita makannya lumayan lah ya. Ada ayam, ada ikan gitu kan. Terus makanannya juga rada-rada bergizi lah ya. Kemudian di tanggal 11 sampai tanggal 20 itu seperti kayak soto kita bagi 2. Kemudian kita makan tahu gimbal 1 bagi 2, itu kan irit ya. Nah yang paling ngirit banget itu di tanggal 21 sampai akhir itu udah kayak mie gelas. Kita juga tidak pernah jajan sembarangan, dan juga kita juga nggak punya mobil mas. Kita punya motor, itu pun juga motor dari orang tua waktu kuliah. Itu saya ada motor, itu dipakai untuk saya motor sendiri. Pak Indi punya motor sendiri, jadi bisa untuk kesana kesini tuh naik motor. Saya waktu itu kepingin banget makan nasi Padang, tapi uang di kantongnya suami sama saya itu 17.000, nggak ada 20.000. Tapi suami saya beliin itu sayurnya saja sama rendang dibawa pulang, dibagi 2. Ada lagi yang lebih berkesan lagi itu lumpia, makan lumpia boom. Nah lumpia boom saya tuh kepengen makan itu karena teman saya di rumah sakit pada makan itu, kok enak ya. Rasanya tuh kepengen beli, tapi harganya lumayan mahal ya kalau untuk jajan kayak gitu. Harus nabung 3 hari buat beli itu, untuk menyisihkan sedikit makanan untuk jajan saat itu. Kita itu ngamplopin sendiri-sendiri setiap kebutuhan. Tanggal 1 itu gaji saya berapa, Pak Indi berapa, untuk bayar listrik kos itu berapa, ditaruh amplop. Untuk beli beras itu di amplop, itu udah ditulisin, jadi ada beras. Beli bensin pun sudah ada amplopnya khusus untuk bensin gitu. Jadi sudah ada pos-posnya sendiri waktu kita gajian. Jadi untuk bayar hutang ini, bayar makan ini, tanggal 1 sampai berapa itu sudah ada amplop sendiri. Mulai ada bisnis itu kita pas lagi memang saya hijrah ke sini karena waktu itu saya hamil anak pertama. Karena di sana dingin, Purwokerto itu ada Batu Raden itu loh mas, kan deket itu dingin. Nah karena dingin saya nggak kuat, waktu hamil pertama itu muntah-muntah terus. Saya akhirnya pulang ke Pati, LDR deh sama Pak Indi. Waktu balik ke Pati, saya praktek di salah satu rumah sakit dan juga di klinik kecantikan. Nah disitulah saya mulai concern ke estetik ataupun ke kecantikan. Saya banyak belajar dari internet, belajar dari buku. Pada saat itu
Belum punya pasien, waktu itu pasien juga saya buka prakteknya pun itu di garasi rumahnya ibu saya. Karena di desa saat itu saya hanya bermodalkan praktek dokter gitu. Awal-awal pasien datang itu banyak sekali yang flek hitam, yang berjerawat pada saat memeriksakan anaknya sakit. Waktu jadi dokter awal itu ya sudah, saya kepengennya mengabdikan ilmu saya menjadi seorang dokter, mengobati pasien yang sakit. Ternyata di saat itu ada banyak orang yang ya alhamdulillah bisa sembuh, bisa. Anak-anak juga kadang kalau sudah ketemu sama dokter Novi, wah sudah sembuh. Nah di sisi itu ada sih ibunya, kemudian kakaknya yang berjerawat ataupun yang flek hitam, kok pakai produk-produk yang dijual di pasar, kemudian kok warnanya juga ada yang wajahnya merah, ada juga yang kayak terbakar, ada juga yang fleknya tumbuh saking banyaknya zaman dulu ya, tahun 2009. Akhirnya saya belajar, saya pakai internet, saya belajar di buku yang sudah saya pelajari dulu di kuliah, saya kembangkan lagi, saya ngeracik sendiri. Jadi saya ngeracik produk itu, saya racik, saya beli bahan bakunya, saya udek-udek sendiri, kemudian jadilah suatu produk dan saya jual. Waktu itu saya jual 20 ribuan. Jadi obat flek saya jual 20 ribuan, itu pun kalau ada pasien datang saya baru ngeracik seperti puyer gitu. Jadi saya kasih ke pasien dan kok jerawatnya 2 minggu nggak ada, 2 minggu udah kering. Flek hitamnya dikasih obat itu kok langsung berkurang banyak. Akhirnya saya belajar lagi, saya gali lagi ilmu saya gali lagi. Dulu waktu kuliah saya hanya dapat ilmu tentang hiperpigmentasi atau akne itu saja, tapi saya mengeksplor lagi potensi saya di situ. Oh ini ternyata ada obat-obat yang baru, karena ilmu kedokteran itu adalah ilmu kedokteran itu berkelanjutan. Ada penelitian apa, kita mencari sebuah evidence dari sebuah produk. Jadi ada produk baru, saya mesti searching lagi, saya belajar lagi. Ada produk lagi, saya combine lagi. Ternyata bagus, itu efeknya aman ke pasien. Dan saat itu adalah titik pertama saya mulai bisnis di produk. Waktu itu belum ada Alzena. Waktu dulu pertama saya ke pasien langsung, jadi pasien datang, saya periksa, kemudian flek hitam saya racik. Jadi langsung. Dan waktu itu saya punya dikit rezeki, saya itu ikut di salonnya tante saya di Rembang. Jadi tante saya itu punya salon dan saya setiap minggu disuruh datang ke sana untuk kalau ada temennya yang di salon kepengen konsultasi gitu, konsultasi gratis gitu, saya datang ke sana. Dan ternyata banyak sekali permintaan untuk obat-obat flek dan jerawat yang saya racik. Dan akhirnya saya jualin itu dari ya door to door lah Mas ya. Saat itu saya masih ingat jualan krim, saya bawa dari tempat saya, dari rumah ke Rembang itu naik motor Mio. Saat itu wah ini enak ya kalau punya mobil gitu, kurir sendiri, COD sendiri gitu. Banyak kok yang tahu perjuangan saya waktu itu. Oh Bu Novi dulu naiknya Mio, habis itu naiknya Kijang yang kotak, habis itu naiknya Mark yang kecil itu. Ya mereka tahu karena setiap minggu saya akan datang. Kemudian ada suatu musibah besar datang. Musibah besar itu saya didatangi Badan POM. Ada produk yang saya jual tanpa ada merek. Nah saat itulah saya waktu itu pasrah. Waktu itu dinas menyarankan, Bu ini sebenarnya bahannya aman tapi nggak ada mereknya gitu. Ya caranya bagaimana? Akhirnya saya konsultasi lagi bersama dengan BPOM. BPOM tuh baik banget. Jadi saya ke sana itu udah dokter ini dilengkapi ya. Oh ya, akhirnya saya dikasih tahu caranya membuat merek, dikasih tahu step-stepnya bagaimana. Yang waktu dulu nggak kayak sekarang. Waktu dulu itu susah banget kita membuat ke perizinan hak paten aja, kita juga harus ada yang harus bantu ke sana. Ternyata saya ngurus sendiri. Dari situlah ada kata-kata saya bisa memberikan suatu hikmah. Kita ada musibah, ambil hikmahnya. Musibah itu bagi saya memang untuk belajar. Kita menemukan satu nama yang memang saat itu namanya mau saya buat untuk anak saya yang dulu lahirnya perempuan, ternyata lainnya laki-laki, namanya Alzena itu.
ternyata dari pabrik, saya kan juga kerjasama dengan pabrik, salah satu pabriknya harus ada pemesanan di atas 100 piece satu produk. Ya waktu itu saya cuma berapa, saya sama dompleng di situ paling satu produk 50 udah laku tuh udah alhamdulillah ya. Ini disuruh pesen 100 piece minimal kalau kita punya merek. Ya putar lagi otak lagi. Jadi gimana caranya ya? Zaman dulu nggak ada namanya reseller, agen, nggak ada. Itulah tercetus kita mau bikin cabang. Lu mau utang bank juga nggak boleh, sama bank juga tidak percaya. Kita mau cari investor dari mana, kita juga nggak percaya. Tapi yang penting isinya saya yakin aja banyak aja pertolongan Tuhan itu dari berbagai macam sisi. Punya cabang ya sendiri, saya buka sendiri, saya cari karyawan sendiri, saya gaji sendiri. Kemudian saya punya di Pati, saya sewa sendiri, saya cari karyawan sendiri. Produk saya taruh sini, saya praktek juga di situ. Mulai saya membuka diri untuk siapa yang mau invest, karena kan waktu awal-awal siapa sih Alzena, waktu kita masih buka kecil gitu di satu desa, di satu kecamatan tuh cuman gitu aja sambil lalu kan. Ternyata sambil kita berkembang di satu kecamatan itulah saya mempelajari berbagai macam kebudayaan masyarakat situ. Misalnya masyarakat Rembang. Masyarakat Rembang beda dengan masyarakat Pati, masyarakat Juwana beda dengan masyarakat Kayen. Kayen itu banyakan kan orang-orang kan petani, banyakan Kayen itu adalah pekerja TKW ya banyak. Nah di Juwana banyakan pengusaha ikan, pengusaha nelayan. Nah beda, produknya pun juga berbeda, sistem marketingnya pun berbeda. Awal-awal dulu itu tidak menawarkan, mereka malah, dok saya boleh nggak bikin seperti itu, saya boleh nggak bikin Alzena tapi dokter yang bikinin gitu. Saya belum punya niat untuk bikin kayak gitu, enggak, cuman oh ya coba deh, ada tempat dah. Nah dari situlah kita belajar yang dulunya 8 cabang itu, oh jangan di sini, ini sistemnya seperti ini. Kok lama-lama saya enjoy ya dengan sistem yang saya buat. Akhirnya dengan satu owner yang, loh dok kok 1 bulan saya dapat profitnya kok lumayan nih, bagus nih, saya mau buka lagi dong. Jadi ada owner yang bisa sampai punya 3 cabang waktu itu, sudah punya 5 ini sekarang. Itu mereka langsung bilang ke teman-temannya, jadi saya nggak langsung ayo kalau mau gabung, nggak. Malah sampai sekarang pun juga saya nggak menawarkan ke banyak orang, tapi mereka malah, oh kok saya jadi awal-awal jadi reseller, jadi agen, kok bagus ya ini penjualannya, sistemnya dari manajemen bagus. Akhirnya mereka bikin cabang. Jadi 62 cabang saya yang sekarang itu banyakan malah nggak punya saya, yang punya saya cuman itu tadi, itu cuman 6 itu. Yang lain punyanya orang-orang karyawan, malah kadang karyawan tuh mereka patungan, mereka bikin patungan 3 orang, mereka bikin. Oh ini bisnis ini menjawab kebutuhan orang, udah cocok dengan produk kosmetik atau skincare, mereka kan pakai terus dan terus, repeat ordernya mesti terus. Skincare itu kan dipakai tiap hari, sabun masa kita nggak pakai sabun kan lucu ya, sunscreen masa kita nggak pakai perlindungan kan gitu. Mencari satu sisi yang namanya makanan kulit. Jadi Alzena itu kulit itu perlu apa sih? Nah kita jawab di situ, kulit itu perlu pembersihan, kulit itu perlu pemupukan, kulit itu perlu perlindungan, kulit itu perlu nutrisi. Nah, itulah yang kita jawab kebutuhan di situ. Jadi kalau bisnis memang harus menjawab kebutuhan masyarakat saat itu. 2020 Maret start itu cabang saya 32. Sampai sekarang udah 62. Berarti kan kenaikannya baru 2 tahun naiknya udah 30 cabang. Dalam 2 tahun saya buka 30 cabang. Itu pas waktu pandemi. Tapi di awal-awal pandemi awal-awal dulu kita kan drop itu. Ada PPKM ada lockdown ya. Pandemi klinik tutup. Bayangin, tutup klinik karena lockdown, kita harus gaji karyawan. Ya udah, mau nggak mau mobil saya jual. Saya naik balik lagi ke titik nggak 0 lah ya, titik 10 lah. Kalau saya sekarang dapat 80, saya titiknya ke 10. Karena mobil udah nggak ada semua, saya jual untuk keperluan bahan baku, untuk keperluan gaji karyawan, THR karyawan. Waktu itu juga mau lebaran kan itu, nah itu juga bayar itu juga
Nah, saya jual. Udah gak apa-apa. Pada saat kita memang lagi diturunkan derajatnya sama Allah, kita harus turun, kita harus melandai, nggak boleh kita naik. Ya sudah, ini musibah. Ya sampai saat ini tuh ada hampir 11 calon owner yang sudah waiting list Mas. Jadi terus terang ada yang ini kapan ya Bu bikin cabang lagi, karena kita memang namanya bikin cabang itu kan sistemnya kan juga kita pelajari tempat, kita pelajari kebutuhan masyarakat, tidak langsung serta-merta owner itu kita kasih langsung gitu enggak. Nah, yang penting owner itu tahu visi kita. Jadi kita mencari owner itu bukan semata-mata dia mencari profit, karena visinya kita kadang nggak sama dengan owner yang calon owner. Kadang ada calon owner yang setiap bulan saya harus untung, nggak boleh, karena bisnis itu dinamika. Kalau owner hanya Bu saya kasih uang nih 100 juta, nanti saya dapat untung berapa nih 1 bulan gitu. Usaha belum dibuka kok minta untung ya. Nah, disitulah kita mencari calon-calon owner yang satu visi dengan kita. Jadi dia tahu, oh saya kalau berbisnis yang saya lakukan pertama apa? Saya harus bermanfaat yang pertama. Yang kedua, kita harus membuka lapangan kerja ya. Kadang bisnis itu kok karyawannya dikit aja. Pokoknya yang penting bisa menjawab semua kebutuhan masyarakat. Bagi kami visinya kita harus sama, bermanfaat, dan juga budgetnya dan lain-lain bisa kita kondisikan. Kemarin terakhir itu beliau punya salon yang di Jakarta, yang di Ciputat. Beliau punya salon tapi kepengen punya brandnya Alzena. Jadi ya udah nggak ada 50 juta mereka bisa buka Alzena. Tapi kalau belum punya salon, pengen punya usaha, ada yang kemarin terakhir itu 100 juta, ada yang 150, itu sudah kita bikinin tempatnya, sudah semuanya, support system sudah, itu juga. Jadi tergantung dari budget calon ownernya. Itu yang kemarin cuma 46 juta, sudah bisa jualan, sudah bisa membuka sistem, dan juga kita punya sistem aplikasinya, dan juga ada support dari tim manajemen, dan juga konten dan lain-lain itu sudah semua. Jadi tinggal terima beres. Jadi tergantung dari ini budgetnya. Ada yang sampai 200 juga ada. Karena saya kepengen tempat yang lebih yang lebih besar. Kemudian ada alat-alat yang lebih lengkap. Itu tergantung dari ownernya. Kalau kita kepengen punya usaha, walaupun itu skincare, fashion, ataupun apa aja, passionnya apa? Kalau dulu saya seneng banget lihat orang cantik, lihat orang jerawatan hilang. Nggak semua dokter punya passion di kecantikan. Kalau kita kepengen mempunyai bisnis awal, fokus dulu di satu bidang. Kalau kita mau bisnis ini jajal bisnis banyak-banyak boleh, nggak masalah. Tapi yang penting satunya itu sudah jalan. Sama seperti sekarang, saya sudah jalan tuh yang Alzena. Saya fokusnya di Alzena sudah selesai, saya fokuskan. Saya sekarang fokus di properti. Sekarang kan saya punya properti sama suami. Saya juga punya di peternakan. Setelah fokus kita yang ketiga itu kita mulai membuka diri. Apa pembaruan yang dari luar kita buka. Misalnya kita bikin brand. Kemudian yang keempat itu tetap bisnis itu menjawab kebutuhan. Misalnya sekarang itu yang dibutuhkan apa? Misalnya baju, wah jilbab banyak dok yang bikin. Saya mau bikin, jilbab itu yang memang yang gampang, yang langsung orang kelihatan dipakai untuk di pasar, walaupun itu jilbab. Ibu-ibu yang ke pasar kan sukanya yang gini ya. Nah, itu kan sebuah bisnis yang menjawab kebutuhan. Nggak mungkin orang gini-gini, saya ini kan itu kebutuhan orang biar langsung. Nah, itu menjawab kebutuhan. Yang selanjutnya cari relasi sebanyak-banyaknya. Jangan kita terkukung di satu tempat. Misalnya kita di rumah terus ketemunya sama ini kita ketemu sama satu komunitas saja, enggak. Semua harus kita rangkul. Misalnya ada ibu-ibu, wali murid, wali kelas ya, ibu-ibu guru, kita rangkul semua. Kemudian ada yang di puskesmas atau di tenaga kesehatan, dirangkul semua. Diajak silaturahmi. Jadi membuka relasi ya. Kalau sudah terbentuk bisnis yang memang kita sudah ini, cari marketing, yaitu ilmu marketing, inovasi, kemudian teknik marketing bagaimana, teknik mencari pasar bagaimana, itu yang memang harus kita kuasai, walaupun itu bidangnya bukan bidang kita.
Ayo kita berbagi ilmu, ayo kita berbagi manfaat, ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama sharing ilmu. Apa yang sudah Allah berikan ke kita share aja. Orang yang dalam kategori itu sukses, itu orang sukses itu orang yang mensukseskan orang. Ya, kalau kita sukses sendiri kayaknya nggak enak ya. Jadi kalau kita kepengen sukses, sukseskan orang sekitar kita. Kalau kita kepengen kaya, jangan kaya sendiri, kayakan orang-orang di sekitar kita. Dan juga jangan lupa kolaborasi, itu penting. Kalau nggak bisa kolaborasi itu kita bisa collab. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berusaha, dan selalu bermetamorfosis. Sukses untuk kita semuanya. Amin.